Oke, untuk apa? Untuk fokus daman ya, nampak ya dari bapak dari meja fokusnya nampak. Kemudian untuk AC aman, dinginnya pas ya. Kemudian untuk penerangan cukup ya bapak ibu. Cukup ya. Izin bapak ibu, saya dalam hal ini nggak pakai masker nanti susah karena kita masih dalam pandemi. Kita juga harus menerapkan prokes. Nah, mungkin saya izin tidak pakai masker, tapi peserta semua sudah pakai masker. Jangan mencoba. Oh enggak usah bu, payah nanti bu bicaranya. Agak lengkap bu, susah, nggak jelas nanti. Kemudian dalam hal ini saya di sini ini ada menggunakan kabelan sama RJ45-nya. Nah, nanti ini ada apa nih kok saya gunakan ini? Kemudian ada menggunakan crimping atau crimping tool. Kalau mahasiswa komputer tahu itu. Kemudian saya gunakan peralatan, ada sebuah peralatan untuk lasernya. Kemudian juga saya gunakan laptop ya. Saya gunakan fokus, kabel tercocok dengan baik ya. Peserta juga ada laptop, semua alat tulis, gunakan handphone. Nah, karena ini saya akan membahas pelatihan sebuah yang berhubungan dengan ini. Nah, itu oke. Sebelum masuk ya, izinkan dulu saya ini dalam hal ini mengingatkan bahwasanya pentingnya waktu dalam pelatihan di sini, waktu yang jelas tidak pernah ditemukan lagi karena kan nggak ada yang BNPB itu bertugas mencari waktu ya. Ada yang mencari korban Semeru dan lain sebagainya. Baik, saya lanjutkan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bapak ibu semua ya, alhamdulillah sudah pakai masker ya, prokes. Dalam hal ini saya akan menyampaikan, tapi sebelum saya menyampaikan materi, izinkan saya memperkenalkan diri saya ya. Walaupun semua kita sudah kenal, tapi saya izinkan lagi memperkenalkan. Nama itu Rocky Hadianto MKOM MBA, lahir di Sungai Gemuruh, sebuah desa ya, di Sumatera Barat, di Kabupaten Selatan. Itu pada 10 Januari ya. Kemudian saya dosen di Fakultas Ilmu Komputer Universitas Lancang Kuning ya, sebuah universitas swasta di Pekanbaru Riau. Nah, saya membidangi teknik informatika. Kemudian nomor handphone ini ya 082384955233. Ini nomornya sudah terkoneksi di sosial media, mulai dari WA, Telegram, kemudian kemarin sempat heboh waktu WhatsApp bermasalah ya. Nah, ada apa namanya yang dari luar itu semua sudah connect semua aman. Kemudian ya, di sini saya perlu menyampaikan dulu. Nah, sebelum kita bicara materi ya, saya menyampaikan di sini kita usahakan jangan tidur. Nah, karena nih AC kita kan agak dingin ya, jangan sampai tidur. Nah, nanti kalau tidur saya juga ikut tidur. Kemudian dilarang merokok. Kita waktu ber-AC usahakan jangan merokok ya. Memang nggak boleh, jangan usahakan. Kemudian tidak sementara pelatihan dilaksanakan jangan bersuara. Kemudian juga makan dan minum. Nah, nanti kita pas istirahat nanti makan minum sepuasnya. Kalau sekarang kita jangan dulu. Kemudian juga perlu diperhatikan ya, karena kita menggunakan laptop ya, perhatikan colokan ya, mana tahu ada kabel-kabel yang rusak, khawatir nanti kesetrum. Nah, sama yang di bawah, karena nanti kita berhubungan dengan perkabelan. Nah, itu dia. Oke, lanjut. Ini dia. Peserta ada yang tahu enggak gambar apa ini kira-kira? Nah, ada yang tahu enggak? Iya, silakan. RJ45 tak konektor. RJ45 konektor. Nah, memang benar. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang yang namanya kabelan ya. Kemudian ada konektor RJ45. Nah, tentu nanti tadi berhubungan dengan ini juga, crimping tool. Nah, berarti kita membuat sebuah ini. Jadi topik materi saya adalah cara memasang konektor pada kabel sesuai dengan standar urutan warna. Nah, standar urutan warna itu kuncinya di dalam kabelan. Berarti saya di sini untuk kode unit ya. Kode unit ini adalah sebuah ketentuan yang dikeluarkan oleh Kemenaker yang menyatakan tentang kompetensi ini memasang kabel jaringan. Nah, kodenya ada J.6100000902 tentang memasang kabel jaringan. Nah, jadi, oke.
kita lihat pada judul pelatihan ini saya membuat roadmap pelatihan ya. Ini berhubungan dengan kode unit tadi. Yang pertama tadi kode unitnya adalah judul dan memasang kabel jaringan dengan kode J.6100009.02. Kemudian EK. Nah, elemen kompetensinya itu yang urutan yang kedua, itu memasang konektor pada kabel jaringan. Nah, kemudian KUK-nya, kompetensi unjuk kerjanya, itu bagian ketiga, yaitu konektor dipasang pada kabel sesuai dengan standar urutan warna. Baru judul yang sekarang itu adalah cara memasang konektor pada kabel sesuai dengan urutan atau standar urutannya. Nah itu dia. Karena kita tahu pada kabelan itu kan ada dua jenis ya. Setidaknya ada dua jenis yang kita pelajari biasanya. Ya. Kita lihat tujuan. Nah, tujuan ini adalah tujuan dari pelaksanaan pelatihan ini ya. Yang di sini adalah peserta. Kuncinya peserta. Peserta berarti semua yang hadir pada ruangan ini itu dapat menjelaskan cara memasang konektor. Konektor itu yang ini tadi. Ini RJ45 ini. Cara memasang konektor pada kabel sesuai dengan standar. Nah, berarti standar itu ada SOP-nya. Nggak boleh dilanggar, namanya juga standar. Kalau tidak diikuti berarti tidak standar, berarti tidak sesuai dengan SOP. Dengan cermat, teliti dan rapi, berarti harus bersih, harus bagus, nggak ada ya kabelnya nanti ada yang terkelupas ya, karena ini ada di dalam ini ada kabel, ada di pembalut kabelnya, jadi harus rapi seperti ini. Kita lanjutkan manfaat ya. Tadi tujuan, sekarang manfaat. Manfaat itu sama, peserta mampu itu berarti dia sudah bisa. Kalau tadi peserta dapat ya, berbeda dengan mampu itu dia sudah bisa secara materi, sudah bisa secara praktek. Nah, mampu memasang konektor RJ45 tadi pada kabel artinya kabelan, bukan kabel listrik ya, aliran listrik ya, berbeda ya, dengan standar SOP. Berarti di sini kita sudah tahu judul micro teachingnya apa, kemudian tujuan, manfaat. Nah, mudah-mudahan dari pelatihan ini nanti peserta mampu membuat atau memasang konektornya. Kita lihat lanjut materinya apa. Nah, ini dia. Kuncinya ini ada tiga ini. Kuncinya sudah ada tiga ini. Ada kabelan ya. Kebetulan saya contohnya ada kabelan yang sudah jadi dari pabriknya ya. Tapi dalam hal ini nanti kita nggak pakai yang jadi ini, tapi kita buat. Kemudian ada crimping tool ya, atau tang crimping biasanya kalau bahasa kita. Kemudian ada RJ45. Nah, ini konektor tadi. Jadi kita akan memasang ini ke kabel dengan urutannya. Nanti kita gunakan alat ini untuk memasangnya. Karena kita nggak bisa pakai tangan, karena dia keras, dia kecil keras. Nah, cara nanti dia itu sudah terpasang belumnya kita uji melalui koneksi dari device. Nah, itu dia. Tapi kita fokus ke bagaimana memasang konektor. Lanjut, kita lihat. Yang pertama ada namanya di jenis kabelan itu ada namanya strike ya. Strike itu urutannya seperti ini. Kalau strike itu ujung pertama dan kedua sama dia urutannya, dia nggak berbeda. Nah, di sini. Kalau di sini ya strike ini, ya katanya sini orange putih ini dia. Kemudian orange ya. Kemudian hijau putih. Kemudian biru putih, hijau, coklat, putih dan coklat. Nah, ini urutannya. Oke? Ya. Kemudian ada cross. Kalau cross ya, cross itu dia berbeda urutan satu dengan keduanya. Bedanya hanya sedikit. Ini urutannya sama dengan strike tadi, tetapi perbedaannya ada di poin nomor 6. Di sini oranye. Kalau tadi kan di sini adalah hijau. Kalau di 6 ini oranye. Itu hanya itu saja bedanya. Jadi ujung pertama dengan kedua pada cross itu berbeda. Nah, itu dia. Kira-kira. Kemudian ya, ini dia yang tadi, yang keduanya. Yang apa? Kira-kira ada pertanyaan enggak dari materi kita yang barusan, mulai dari tool yang kita gunakan, kemudian cara atau jenis kabel atau yang kita akan buat, ada strike, cross. Kira-kira ada pertanyaan?
Oh, Pak, izin bertanya, Pak. Ya. Kalau konektornya itu seandainya gagal dipasang, apa masih bisa dipasang lagi atau ganti baru, Pak? Oke. apanya Oh, jadi ketika memasang nih ya, Ya. ada mungkin salah atau nggak masuk salah satu Ya, kabelnya. Jadi kalau dia sudah terpasang, kita sudah mengklipkan dengan tang, Iya, Pak. dia otomatis nggak bisa dipasang pakai lagi, udah rusak. Karena dia ada penjepit di dalamnya ini. Nah, di dalamnya ini. Itu yang bikin, karena kita paksakan betul kabel masuknya kan nggak akan masuk. Nah, disarankan gunakan yang baru. Nah, silakan potongnya, misalnya ini rusak ya, tinggal potong aja pakai ini, udah potong, bikin baru lagi, kita urutkan lagi. Nah, itu dia. Yang lain masih ada pertanyaan kira-kira? Cukup? Oke, kalau cukup berarti kita dapat tarik kesimpulan ya. Tarik kesimpulan dari materi tadi ya. Yang pertama ya, cara memasak konektor pada kebutuhan sesuai dengan standar warna. Caranya ini, urutannya ini ya. Urutannya ingat tadi yang keenam ya, yang keenam tadi itu berbeda. Kalau tadi saya flashback lagi sedikit. Kalau cross yang 6 pada ujung yang pertama, kita anggap ini ujung pertama ya, itu adalah warna hijau. Sedangkan ujung yang kedua, kita anggap ini yang pertama, ini yang kedua. Berarti perbedaannya ada poin itu, warnanya orange, itu ada bedanya. Nah, kalau cara memasangnya halnya sama. Jadi kesimpulannya ada dua jenis kabelan yang biasa kita gunakan. Yang pertama itu ada strike ya, kemudian ada cross. Nah, urutannya ini. Yang pertama untuk strike itu ada orange putih ya, kemudian orange ya. Kemudian di sini ada hijau putih, kemudian biru putih, hijau dan putih, orange dan orange. Nah, itu dia. Sedangkan untuk cross dia berbeda di poin ini. Kalau yang ini orange ganti dengan biru. Jadi biru yang di sini ini pindah sini, orange pindah sini. Gitu. Jadi berbeda antara ujung pertama yang kedua. Nah, gitu. Oke. Baik, kita lanjutkan ya. Nah, di sini saya akan memberikan pertanyaan ya. Kira-kira ada yang bisa jawab? Sebutkan dua cara memasang konektor pada kabel sesuai dengan standar urutan dan warna. Nah, ada yang masih ingat yang tadi enggak? Ada yang masih ingat? Bagaimana urutannya dari dua tadi, dari cross, kemudian strike? Ada yang masih ingat nggak? Oh, itu, Pak. Iya. Oh, urutan yang strike putih orange, putih hijau biru, putih biru hijau, Ya. putih coklat. Oke, itu ya strike. Berarti sama ya bentuk yang keduanya ya. Kalau cross ada yang bisa? Dia berbedanya dari poin 6. Dia sama dengan strike, tapi poin 6-nya tadi. Ya. Kalau yang strike yang pertamanya putih coklat putih coklat hijau, putih coklat hijau, putih hijau. Lupa. Oke, kita flashback ya. Terima kasih Fajar ya. Adalah tadi strike benar. Tapi kita flashback lagi ya. Kita lihat lagi. Untuk cross ya, di sini ada pertama itu hijau putih ya. Kemudian hijau, oranye putih, biru putih, oranye, coklat putih, coklat. Ya, nah, tadi di crossnya agak blank ya. Iya. Nah, yang perbedaan yang di cross yang kedua itu hanya di hijau ini. Tadi oranye ini yang di pertama tadi dia pindah nomor 6, sedangkan sekarang dia ceng. Nomor 2 dengan nomor 6 itu ceng aja. Tinggal ceng ganti aja. Nanti dia sudah berbeda konektor. Gitu ya. Sedangkan untuk strike ya, saya tadi strike. Sorry. Oke. Nah, ini strike ya. Ini dia sama. Salah satu ujung dari cross tadi itu strike. Keduanya. Nah, dia tidak ada perbedaan secara umum. Baik, tadi di bagian aplikasi ya. Sekarang dievaluasi. Dievaluasi dalam hal ini kami akan mengevaluasi ya tentang materi tadi. Namun sebelum evaluasi saya bagikan ini lembar jawabannya ya. Lembar jawabannya nanti jawabannya ditulis di sini. Untuk soal nanti saya
telah dibagikan di dalam itu. Saya berikan waktu 15 menit ya. Nanti setelah 15 menit silakan jawab. Nanti kita akan evaluasi. Kita lihat jawabannya. Oke, silakan dimulai. Oke, baik, terima kasih. Boleh kita kumpulkan. Saya akan evaluasi banyak. Oke, terima kasih ya telah nonton. Saya melihat ya, kalau dari jawaban, alhamdulillah, walaupun masih ada yang salah ya, tapi setidaknya untuk presentasi itu ada 80% benar. Nah, benar yang katakan Fajar tadi ya, bahwasanya strike itu ada urutan jelas, yang perbedaan itu hanya di cross ya. Di cross, ternyata di cross itu berbeda antara urutan yang kedua dan keenam itu diganti. Misalnya urutan pertamanya itu orange ya, kemudian urutan keenamnya itu adalah coklat atau biru. Nah, itu diganti aja. Berarti itu sudah membedakan antara cross. Nah, selebihnya sama, strike itu ujung keduanya sama. Nah, jawabannya sudah benar. Terima kasih ya, alhamdulillah ya. Oke, kita lanjutkan. Dalam hal ini untuk supaya pemahaman kita lebih bagus ya, pemahaman kita bagus, saya berikan tugas tambahan. Nah, ini menjadi evaluasi nanti di rumah ya. Saya berikan waktu sampai tanggal 15 Desember ya. Dari sekarang tanggal 11 ya. Berarti ada sekitar 4 hari ya. 4 hari waktunya. Di sini tugasnya adalah buatlah rangkuman dari berbagai sumber mengenai cara memasang konektor pada kabel sesuai dengan standar UNITA. Masih sama tadi, tapi kita ambil dari beberapa sumber ya. Boleh dari jurnal ataupun dari lain-lainnya. Kemudian tugas dibuat soft copy, di-scan saja. Kemudian dikirim ke email saya di rocky@unila.ac.id. Nah, di sini nanti silakan dikirimkan ya. Saya dikirim paling lambat tanggal 15, berarti tengah malam di tanggal 15 itu ya, sebelum beralih ke tanggal 16 kirimkan. Kalau beralih berarti lewat waktunya, telat, nanti ada pengurangan nilai. Nah, itu dia. Kemudian juga peserta juga terima kasih di sini sudah hadir ya, sudah bagus sekali ya. Terima kasih peserta semua ya telah hadir. Banyak hal tadi ya kita pelajari ya. Sampai dan tadi ada evaluasinya lain sebagainya ya. Kemudian di sini juga saya kasih lagi kita ada menggunakan crimping tool ya. Jadi tujuannya itu bagaimana kita di sini mampu memahami bagaimana memasang konektor pada jaringan komputer. Dalam hal ini ada cross strike ya. Kemudian yang jelas antara cross dan strike itu perbedaannya itu di cross itu setiap ujungnya berbeda. Sedangkan strike sama ya. Ketika ujung pertama itu urutannya 1 sampai 8 yang sama, urutan kedua juga sama. Nah, gitu. Kemudian terima kasih telah hadir ya. Terima kasih materinya mudah-mudahan bermanfaat ya untuk kita semua. Mudah-mudahan dapat memberi semacam ilmu tambahan. Ilmu tambahan untuk kita semua. Saya akhiri bila hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namun ya, saya minta ya peserta sebelum kita menyelesaikan dan keluar ruangan di sini ada baiknya kita matikan dulu semua peralatan kita. Saya akan matikan ini, saya cabut ini daripada fokus untuk laptop saya matikan ya. Kemudian untuk peralatan saya bereskan. Untuk peserta juga kalau ada sampah di bawah, colokan-colokan kabel yang digunakan boleh dicabut dulu ya. Atau lainnya pastikan semua barang-barang peralatannya tidak ada yang tinggal. Kemudian kita juga ingat karena kita sudah berakhir ya kelas kita matikan lampunya ya. Kita matikan, kemudian juga AC nanti kita matikan juga. Demikian ya. Terima kasih peserta semua telah hadir kesempatan ini. Terima kasih untuk kita semua, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah dalam penyampaian. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.